Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pembahasan tentang ayat ke-4. Apa bunyinya? Wa idzal quburu bu'tsirat. Apabila kuburan dibongkar. Ya. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu semacam prolog. Semacam apa? Prolog. Apa prolog? Semacam pembuka. Semacam mukaddimah. Sebelum memasuki kepada inti nasihat yang akan disampaikan. Dan inti nasihat yang akan disampaikan ada di dalam ayat kelima, yaitu ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Kalau kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla mengulang kata idza wa idza wa idza wa idza berapa kali? 4 kali. Idza samaun fatarat. Terus
Wa idzal kawakibun tathar. Terus wa idzal biharu fujirat. Terus wa idzal kuburu bu'tsirat. Apabila. Berapa kali? 4 kali. Ketika orang mendengar kata apabila, kan nunggu apa? Nunggu jawabannya. Saya kasih contoh. Apabila kamu ranking 1, ini kalimat sudah selesai belum? Belum. Nunggu apa? Jawabannya. Apa jawabannya? Akan dibelikan. Bocah jenengan biasanya jaluknya apa sih? Yang sisi jaluk apa biasanya? Pit apa? Pit motor. Apabila kamu ranking 1, itu kan belum selesai. Dan di sini Allah mengulangi kata apabila berapa kali? 4 kali. Apabila langit terbelah. Terus apabila bintang-bintang berjatuhan. Apabila laut meluap. Apabila kuburan dibongkar. Ketika orang mendengar kata apabila dan itu diulang sampai 4 kali. Maka orang yang mendengarnya akan penasaran. Ini sebenarnya nasihat apa yang akan disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik perhatian kita. Untuk membuat kita fokus. Membuat kita penasaran. Sebenarnya Allah ini akan menyampaikan apa? Nah, ketika orang sudah fokus, penasaran, pengen tahu, saat kondisi seperti itu disampaikan intinya, insya Allah akan masuk. Jadi kadang-kadang kita itu ngasih nasihat kepada orang lain, kok ndak masuk, kenapa? Karena yang dinasehati belum siap. Pernah nggak jenengan nasehati anak, anaknya nggak menerima nasihatnya jenengan? Pernah? Sering. Wis sing salah siapa? Anaknya, oh yo, orang tua atau salah. Bisa jadi yang keliru siapa? Anak maning, ya Allah. Bisa jadi yang keliru siapa? Orang tuanya. Karena orang tua tidak mempersiapkan mental anak, tidak mempersiapkan fokus anak, tidak mempersiapkan perasaan anak, tahu-tahu langsung kasih nasihat begitu saja. Jadi sebelum kita ngajar, baik itu guru di sekolah maupun guru di rumah. Guru di rumah siapa? Ya jenengan. Sebelum jenengan mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu kepada murid, kepada anak, pastikan murid dan anak itu sudah apa? Siap, sudah fokus. Lawang masuk kelas, langsung mulai pelajaran. Sing siji lagi ngobrol, sing siji lagi dolanan HP, sing siji lagi ngantuk, sing siji lagi ngalamun, sing siji lagi gawe apa jenenge keh? Sing lipat-lipat keh? Anak gawe pesawat. Langsung mulai pelajaran iki kepriwe sih? Jadi guru itu aja sing penting mulang. Tapi apakah murid kita itu mendengar, paham, penasaran, pengen tahu apa yang kita sampaikan? Tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ustadz, tanggung jawab kiai.
Itu seperti itu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sinten? Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Jadi para ulama ahli tafsir, ahli bahasa menyampaikan bahwa rahasia kenapa Allah Azza wa Jalla mengawali dengan 4 idza. Apa tadi idza? Apabila. 4 pengulangan 4 kali kata apabila itu adalah untuk menyedot perhatian para pembaca, para audien, para pendengar sebelum disampaikan inti nasihat yang akan dipaparkan. Inti nasihatnya ada di dalam ayat yang kelima. Apabila alam semesta ini sudah berubah, bumi sudah rata, langit sudah hancur, maka saat itulah alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Pada saat itulah setiap orang, setiap jiwa akan tahu apa yang pernah diperbuatnya dan apa yang pernah ditinggalkannya. Ma qaddamat, apa yang dia lakukan, wa akharat, dan apa yang dia tinggalkan. Ini salah satu penafsiran. Masih ada penafsiran yang lain. Ma qaddamat adalah apa yang dia kerjakan. Ma akharat, wa akharat adalah apa yang dia tinggalkan. Saat itulah kita akan tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang kita tinggalkan. Pertanyaannya, saat itu kita tahu. Saat itu maksudnya kapan? Pada saat itu kita baru tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang kita tinggalkan. Maksudnya kapan? Pas hari kiamat kan? Pas di akhirat kan? Iya. Oke. Sekarang kita di mana? Di dunia. Pertanyaannya, apa sekarang kita nggak tahu? Kok sepi? Pada saat itu di hari kiamat kita tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang kita tinggalkan. Emang sekarang kita belum tahu? Sudah tahu? Terus apa bedanya? Paham pertanyaannya? Pada hari itu kita akan tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang kita tinggalkan. Emang sekarang kita belum tahu? Sudah tahu, tapi levelnya berbeda. Kenapa? Levelnya berbeda. Saya kasih contoh saja. Hari ini kita sudah berbuat maksiat. Kok sepi? Enggak, maksudnya gitu atau sudah berbuat maksiat? Sudah. Pertanyaannya, tahu jenengan berapa maksiat yang sudah kita kerjakan? Jajal dia tuh. Yo pengajiannya bubar di situ Ustaz, kesuwen ngitungnya. Saking oke. Levelnya berbeda. Hari itu kita tahu secara detil. Di hari kiamat kita akan tahu secara detil. Sebenarnya maksiat yang kita kerjakan itu berapa? Mulai dari kita balik sampai kita meninggal dunia. Saya tadi nanya jenengan, maksiat yang sudah dikerjakan hari ini atau sejak balik? Sejak balik? Saya tadi nanya jenengan, maksiat yang sudah dikerjakan hari ini atau sejak balik? Hari ini saja kita nggak bisa jawab. Apalagi kalau ditanya, maksiat yang dikerjakan sejak balik itu berapa?
Nanti di hari kiamat kita tahu semuanya secara detail. Ma qaddamat, apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu baik atau yang buruk? Dua-duanya. Kalau tadi maksiat berarti yang buruk-buruk. Yang baik-baik. Saat itu kita akan tahu. Dari sekian kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan ini. Yang ikhlas berapa? Sekarang jenengan yakin bahwa amal-amal yang kita kerjakan selama ini semuanya sudah ikhlas? Yakin? Insya Allah. Masya Allah. Berapa persen? Berapa persen? Ya wis iki bae. Mayoritas apa minoritas? Kalau pakai persentase kan susah ya. Wis mayoritas. Lebih banyak yang ikhlas apa yang enggak? Sekarang kita enggak tahu. Kita cuma ngira-ngira ikhlas ora? Ya kayane. Nanti di hari kiamat enggak ada kayane. Kayane siapa? Kayaknya, kira-kira. Nanti di hari kiamat nggak ada kira-kira. Detil, persis. Apa yang kita kerjakan, ikhlas apa enggak, semuanya ketahuan. Dan nanti di hari kiamat kita akan tahu. Amal yang kita kerjakan itu, yang diterima itu berapa. Apakah kita yakin semua yang kita kerjakan amal soleh itu diterima semua sama Allah? Yakin? Apa mungkin ada orang beramal terus gak diterima? Mungkin. Wa inna rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal minhu salah. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang sudah sholat 60 tahun dan tidak diterima satu sholat pun. Berapa tahun? 60 tahun sholat. Berapa kali sholat? 5 kali 360 kali 60. Pinten? Puluhan ribu apa ratusan ribu? Gak usah detailnya, kira-kira be. Ratusan ribu apa puluhan ribu? Ya ribuan. Banyak sih, banyak. Dari sekian ribu atau puluh ribu atau ratus ribu sholat yang dikerjakan, tidak ada satupun yang diterima. Kapan kita tahunya? Di hari kiamat. Yang mending sing ora sholat yo. Iya atau tidak? Hah? Ya enggak lah. Masih ada harapan. Orang sudah sholat, masih ada harapan. Orang enggak sholat. Ngarep apa? Oh enggak sholat kok. Yang mau diharapkan apa nanti dari kiamat? Masih mending ini orang apa? Sholat masih ada apa? Masih ada peluang. Ya. Nanti di hari kiamat kita baru tahu. Di hari kiamat nanti kita baru tahu. Sebenarnya antara amal yang kita kerjakan dengan dosa-dosa yang kita kerjakan, lebih berat mana? Itu kita baru tahu. Ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu yang lebih berat apanya? Amal soleh. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu yang lebih berat apanya? Dosa-dosa. Kita akan tahu. Sekarang kita cuma kayaknya. Nanti di hari kiamat, alimat akan tahu persis.
Dan taunya manusia nanti di hari kiamat itu ada prosesnya. Ada apanya? Ada prosesnya. Jadi sampai tahu detil-detil banget itu bukan di awal. Bukan di awal terjadi hari kiamat. Itu nanti setelah proses hisab. Setelah proses mizan. Hisab itu ya ditanya, kamu benar melakukan ini, benar nggak kamu melakukan itu, ditanya. Satu persatu. Oleh Rabbul Alamin. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada penerjemah. Masing-masing dari kita akan dihadapkan oleh Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hisab. Mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Saat itu kita tahu detil. Sebelum tahu detil, sudah tahu global. Bagaimana tahu globalnya? Tahu globalnya itu adalah ketika manusia itu ada yang dapat buku catatan pakai tangan kanan dan ada yang dapat buku catatan pakai tangan kiri. Saat itu sudah ketahuan. Siapa yang akan beruntung dan siapa yang akan buntung. Dan itu bukan kembali kepada kita, sekarepe kita, enggak. Kalau sekarepe kita wong ora salat bae karepe kanan. Bukan semau kita, enggak. Saat itu tangan kita di luar kendali kita. Sekuat tenaga tangan kanan akan nyodor untuk menerima buku catatan amalan. Tapi Allah tahu orang ini tidak berhak untuk mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya. Maka sekuat apapun tangan kanan itu maju, nggak akan bisa maju. Yang maju adalah tangan kiri. Tahu global. Tahu global juga adalah dari perbedaan muka. Wujuhu yawma idzim musfirah. Dhahikatum mustabsyirah. Ada wajah-wajah yang dari kiamat itu bercahaya, senyum, seneng, putih, bersinar. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Dan sebaliknya ada sebagian orang yang wajahnya hitam, dipenuhi dengan debu dan tanah di mukanya. Tertunduk, lesu, sedih, sesedih-sedihnya. Ketahuan. Itu baru ketahuan secara apa? Secara global. Ya. Jadi alimat nafsun. Tahu, setiap dari kita tahu. Apakah sekarang kita tahu? Iya tahu, tapi levelnya apa? Berbeda. Nanti di hari kiamat tahunya secara detail. Apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui saat itu adalah ma qaddamat wa akharat. Kita akan tahu apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kita tinggalkan. Kita tinggalkan itu ada dua penafsiran. Malam ini paling cuma cukup bahas satu penafsiran dulu. Apa yang kita tinggalkan? Ma qaddamat, apa yang kita kerjakan, wa akharat, apa yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan berarti kebalikan dari apa yang kita kerjakan. Berarti apa? Apa yang tidak kita kerjakan. Jadi nanti di hari kiamat kita tahu kita sudah ngapain aja dan kita sudah ndak ngapain aja. Oke, tadi di awal kita sudah singgung ya. Pada hari itu kita tahu apa yang kita kerjakan. Yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Dua-duanya. Yang kita tinggalkan, yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Dua-duanya. Saat itu kita tahu bahwa kita sudah sholat, melakukan amal soleh. Dan juga saat itu kita tahu bahwa kita
sudah jelalatan. Itu apa? Itu apa? Maksiat. Berarti melakukan amal soleh dan melakukan apa? Maksiat. Qaddamat. Yang kedua apa? Akharat. Yang tidak dia kerjakan. Yang baik atau yang buruk? Dua-duanya. Yang tidak dia kerjakan berupa amal soleh. Sudah sampai ke masjid. Sudah dengar apa? Azan, Arab sholat. Esi keringetan. Esi apa? Keringetan. Subhanallah. Ada sebagian orang alasannya remeh-temeh. Orang sholat kenapa? Esi kemeringet. Subhanallah. Kemeringet itu menghalangi orang apa? Sholat. Jadi enggak jadi sholat gara-gara apa? Keringetan. Emang kalau keringetan jadi enggak boleh sholat enggak? Hah? Ada sebagian orang seperti itu. Masih kemeringat. Terus Arab ngapa? Ya leyeh-leyeh disit lah. Biar apa? Keringatnya kali. Leyeh-leyeh sesuai turu. Tangi-tangi. Udah lewat sholatnya. Dia akan sadar hari itu. Berapa sholat yang dia tinggalkan. Sebaliknya. Itu kan meninggalkan kebaikan, nggih? Wa akharat meninggalkan kebaikan. Juga pada hari itu dia akan sadar dia telah meninggalkan perbuatan buruk. Kalau tadi kan meninggalkan perbuatan baik. Yang ini meninggalkan apa? Perbuatan buruk. Contoh misalnya. Keluar dari mana? Masjid. Mak sliwer gitu. Apa sliwer? Hah? Kayaknya ayo temen kayak. Terus jenengan tahan. Apa yang jenengan lakukan? Ghaddul basar. Apa ghaddul basar? Menundukkan pandangan mata. Berarti jenengan tinggalkan apa? Maksiat. Berat atau tidak? Kira tahu apa? Berat atau tidak? Berat loh, berat. Karena melawan nafsu. Ya, pengennya lihat. Orang kur lihat malah ya, melotot. Berat. Tapi dia tinggalkan maksiat itu. Walaupun terasa berat. Nanti di hari kiamat kita akan ingat. Alhamdulillah. Dulu saya tinggalkan sesuatu yang maksiat itu. Semuanya akan kita ketahui. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan ayat tadi, ma qaddamat wa akharat, qaddamati dunya 'alal akhirati au bil aks. Ada sebagian ulama mengatakan qaddamat itu artinya adalah mendahulukan. Ya, kalau tadi mengerjakan. Ini penafsiran yang lain apa? Mendahulukan dan mengalahkan. Ya. Mendahulukan apa? Ada sebagian orang qaddamati dunya 'alal akhirah. Ada sebagian orang mendahulukan dunia atas akhirat. Berarti mentingkan apa? Dunia. Saat itu kita akan tahu betapa banyak solat-solat yang dikalahkan dengan dunia. Apa dunia itu? Ya macam-macam. Pekerjaan. Lagi tanggung meeting. Lagi tanggung rapat. Itu yang kerjanya di mana? Di kantor. Yang kerjanya di sawah lagi tanggung
Apa? Panen. Ya. Yang kerjanya di rumah lagi tanggung masak. Yang enggak kerja lagi tanggung dolanan darah. Apalagi yang enggak kerja lagi tanggung mancing. Apalagi lagi tanggung game. Wah, ini lagi suruh-suruhnya. Nanti kalau ditinggalin sholat, ngulangi dari level 1 lagi. Dayan ya, aku paham istilahnya. Itu semuanya akan kita ingat di hari kiamat. Apakah saat itu, apakah ketika di dunia kita lebih mengedepankan dan mendahulukan akhirat, atau justru sebaliknya mengedepankan dunia dibandingkan apa? Akhirat. Saat itu kita baru ingat bahwa ternyata waktu kita habis untuk membaca omongan orang, sehingga nggak punya waktu untuk membaca firman Allah Azza wa Jalla. Omongan orang itu maksudnya apa? Medsos. Saya tanya sama jenengan. Jenengan itu mengalokasikan waktu untuk buka WA, terus apa lagi? Facebook, terus Instagram, terus nonton YouTube. Itu berapa menit? Oh salah. Berapa jam? Semuanya berjam-jam tadi untuk baca, menyimak omongan orang, manusia. Bok anggota WA manusia? Ya bok, untuk jin bok. Kita habiskan waktu untuk baca status orang. Sampai kita nggak punya waktu untuk membaca kalamullah Azza wa Jalla. Ditanya, hari ini sudah berapa juz baca? Salah pertanyaan. Bukan berapa juz. Berapa? Ayat. Malah ada sebagian orang. Apa? Qur'annya sini ngendi ya? Qur'annya bikelalen. Lupa dia naruh Qur'annya di mana? Lebih mementingkan membaca omongan orang dibandingkan membaca firman-firman Tuhan. Itu nanti di hari kiamat akan kita sadari. Dan betapa meruginya orang-orang yang seperti itu. Makanya ada sebagian ulama mengatakan zikrun nasi da'un wa zikrullahi azza wa jalla dawa'un. Mengingat-ingat, membaca, mengikuti perkataan orang itu penyakit. Adapun mengingat-ingat perkataan Allah itu obat. Jadi ben ora penyakitan pripun? Baca Al-Quran. Mulai kapan? Jangan sekarang, rampung. Mulai kapan? Nanti habisin. Jangan pulang. Apa yang dilakukan? Shutdown. Apa shutdown? Matikan HP. Mulai. Jangan ngaji, setelah ngaji nggak ada perubahan. Loh, buat apa ngaji? Setelah ngaji harus ada perubahan. Perubahan menjadi lebih baik lagi. Begitu pulang sampai rumah nanti, matikan HP. Ambil Quran. Bukan ambil remote, nonton TV. Ya pada baik.
Sama aja. Enggak, matikan HP, matikan TV, ambil apa? Quran. Ngejar baca Quran yang hari ini belum dilakukan. Ya. Harus ada perubahan di dalam diri kita. Dan pada hari itu juga, kata para ulama, di antaranya Mujahid rahimahullahu ta'ala, wa akharat ma umirat an ta'mala faturikat. Dan nanti pada hari kiamat orang-orang akan sadar bahwa selama ini dia telah menunda-nunda. Akharat, sebagian penafsiran mengatakan apa? Menunda-nunda. Menunda-nunda apa? Menunda-nunda amal saleh. Wong orang mau minta maaf aja nunggu pada iki wis dul apa? Dzulqa'dah. Berarti masih nunggu kapan? 11 bulan lagi nanti atau 12 bulan lagi nanti Syawal. Ngenteni apa? Syawal. Minta maaf adalah amal soleh. Sekarang lakukan. Minta maaf kepada siapa? Orang-orang terdekat kita yang paling berpotensi untuk dizalimi. Siapa orang-orang terdekat kita? Anak kepada bapak dan ibunya. Orang tua kepada anaknya. Suami kepada istrinya. Istri kepada suaminya. Dek, ngapura ya. Kenapa mas? Ya saya sudah berapa kali sih berbuat zalim. Masya Allah. Istrinya apa? Nangis terharu. Kamu kan orang lagi ngelindur mas. Enggak deh. Harap tobat temenan. Jangan ditunda. Minta maaf. Maaf apa ya? Kayaknya saya nggak pernah berbuat salah. Luar biasa ini orang. Luar biasa apa? Kebangetan. Oh, kadang-kadang ada sebagian orang, hobi dia itu menyakiti orang. Hobinya menyakiti. Apa? Udut. Ngerokok. Itu kan menyakiti orang. Apa sudah minta maaf? Sudah? Belum? Ya. Kapan? Malam ini. Oh, banyak banget di malam ini yang harus dilakukan. Bahkan sampai kadang-kadang hobi yang aslinya halal. Kalau tadi kan memang haram ya. Ada hobi yang halal. Itu menyakitkan orang. Ada sebagian orang hobinya Masya Allah burung. Burung apa? Burung dara. Ini kan sebenarnya halal-halal aja. Boleh-boleh saja. Tapi ngingu darah nganti 40 bayangkan. Dan itu di depan rumah. Kotorannya, debunya, apanya lagi? Bulunya. Sampai istrinya itu, apa jenisnya? Bengek apa jenisnya? Asma. Kena gangguan pernafasan. Demi untuk memuaskan hobi suami. Subhanallah. Apa itu enggak perbuatan zalim? Ya tapi kan eman-eman. Masya Allah. Bojo karo darah pengen. Ya. Subhanallah. Hanya demi untuk memuaskan apa tadi? Hobi. Ya. Sampai mendolimi belahan jiwa. Ya. Ya, terlalu banget sebagian orang ini. Jangan tunda. Minta maaf. Perbaiki. Pengen hijrah. Jangan nunda. Loh dilemanin. Anak cicilan. Hijrah jangan ditunda-tunda. Begitu tergerak hati. Dapat hidayah. Pengen memperbaiki diri. Segerakan. Pengen tobat. Segerakan. Karena kita tidak tahu kapan malaikat pencabut nyawa akan datang ke rumah kita. Kita tidak tahu. Jangan menunda-nunda. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ada penafsiran yang lain. Ini nggak mungkin
kita kaji malam hari ini, waktunya sudah mepet. Wa akharat itu ada sebagian ulama menafsirkan dan apa yang dia wariskan. Kenapa? Apa yang dia wariskan setelah dia meninggal dunia. Ya. Warisan di sini enggak selalu berkonotasi apa? Harta. Apa itu? Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.